Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih. Mengucap syukur kalau saat ini kita kembali boleh datang ke hadirat Tuhan bersama-sama dalam ibadah syukur kita pada Minggu tanggal 31 Januari 2021. Baik kita yang ada di gereja maupun Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku terkasih yang ada di rumah, mari kita akan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan senantiasa dengan hidup kita, terlebih kita mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati dalam kehidupan kita. Mari kita akan masuk ke hadirat Tuhan, kita akan masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Kita akan masuk dengan hati yang tulus untuk menyembah, untuk memuliakan, untuk memasyurkan namanya. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdiri. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah kami yang kudus.
Sehingga Tuhan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, biarlah Tuhan, Engkau yang telah sucikan kami semua dengan darah domba-Mu Tuhan, yaitu Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami saat ini boleh layak hadir, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan dengan kekudusan, karena Engkaulah Allah kami yang kudus. Kami siap untuk memuliakan, mengagungkan nama Engkau Bapa melalui hidup kami saat ini. Biarlah Tuhan akan menerima, akan sembah sujud kami, ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami menyerahkan. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih dan anak-anakku terkasih. Kita terus memuji Tuhan. Biarlah kerinduan kita terus ada dan ada untuk memuliakan, mengagungkan namanya. Kurindu Tuhan beserta di dalam setiap langkah kehidupan kita. Pujian nomor 213, Kurindu Tuhan beserta. Firman Tuhan pada pagi ini dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-17 dikatakan dan seterusnya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya,
yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlukan daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima keringananmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, mari kita akan kembali siapkan dengan pujian firman hidup kekal, pujian nomor 98. Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kembali kami datang ketika kami di tengah-tengah ibadah ini, kami rindu untuk kembali merenungkan, belajar akan firman Engkau. Ketika kami siap untuk belajar merenungkan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir, yang ada dalam diri kami, yang memberikan hikmat
pengertian, pemahaman kepada kami, sehingga firman Engkau tidak sia-sia Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami akan mampu melakukan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berserah. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika mungkin kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam ayat 10 dan seterusnya, bagaimana ketika Rasul Paulus memberikan akan suratnya untuk saudara-saudara yang ada di Filipi pada waktu itu, bagaimana dia merasakan terima kasihnya kepada mereka, bagaimana dia merasakan berkat yang diterima di dalam kehidupannya sebagai hamba Tuhan, dan apa yang dia ingin berikan kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Ketika dia merasakan bagaimana orang-orang pada waktu itu dengan antusias, dengan kesehati, mereka menopang, mereka menolong, mereka mencukupkan akan kehidupan Rasul Paulus. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan atau karena sebab aku telah belajar mencukupkan dari dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana keadaannya yang sebetulnya dia sudah siap, tetapi dia memberikan syukurnya kepada orang-orang, kepada saudara-saudara yang ada di Filipi pada waktu itu. Nah, di dalam ayat yang ke-19, tadi kita telah mendengar, saya membacakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika diperhadapkan ke dalam keadaan saat ini, ketika kemarin kita sharing dengan teman-teman hamba Tuhan, bagaimana keadaan mereka, ada yang naik, ada yang turun. Ya. Ketika mereka share, mereka pasang foto, ya, dikatakan, wah ternyata saya bisa juga. Mereka pasang apa itu, kayak pakai baja ringan itu, ternyata saya bisa Pak Trio. Wah luar biasa kan. Tetapi ada yang satu mengatakan, waduh rekaman saya yang ini bilang kurang ini, kalau mau sempurna ya itu kayak seperti yang di sana itu sekian ratus juta. Kita ini hanya ya seperti yang penting kita bisa melihat, mendengar katanya. Nah, keadaan ini bergulir dengan keadaan saat ini, di mana diperhadapkan secara umum orang mengatakan sulit, tetapi ada yang juga mengatakan tidak. Nah, bagaimana ketika Rasul Paulus pada waktu itu menekankan bagaimana terima kasihnya dia kepada orang-orang yang ada di Filipi, ketika dia merasakan bagaimana berkat yang dia terima, tetapi Rasul Paulus mengingatkan apa yang dia yakini, bahwa Allahku, Allah yang kusembah, Allah yang kulayani. Dia menekankan kepada umat di sana pada waktu itu akan memenuhi segala keperluanmu. Rasul Paulus menekankan kepada mereka, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu ketika engkau setia, engkau menolong aku sebagai hambamu. Di situ dikatakan bahwa Allahku, dia meyakinkan Allahku, Allah yang dia layani, Allah yang dimana dia berubah dari keadaan yang tadinya secara dunia dia menjadi orang yang terkenal, dia menjadi orang yang cukup, tetapi ketika dia melayani Tuhan, dia hidup sebagian bergantung dari umat Tuhan. Dia meyakinkan bahwa Allah yang dia miliki, Allah yang menyediakan. Kalau kita belajar di dalam Perjanjian Lama, Yahweh Jireh itu yang menyediakan. Dia yang dikatakan di sini, Allahku akan memenuhi. Memenuhi berarti ada suatu keadaan yang tidak akan kurang. Memenuhi berarti ada suatu keadaan yang ditambahkan agar tidak berkekurangan. Sesuatu yang ditambahkan agar ada kecukupan. Kalau dikatakan agar
timbangannya cukup memenuhi, tidak kurang. Memenuhi berarti bagaimana Allah akan menopang, bagaimana Allah akan memberikan, bagaimana Allah akan mensupport kehidupan mereka, umat yang ada di Filipi pada waktu itu ketika mereka memberikan untuk Rasul Paulus. Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi dikatakan keperluanmu. Rasul Paulus juga mengingatkan, di sini adalah segala keperluan kita. Bukan keinginan kita, tetapi keperluan. Jadi apa yang kita perlukan. Jadi kalau kita membaca tadi sebetulnya bagaimana Rasul Paulus sebetulnya sudah cukup. Karena dia dalam arti karena dia sudah biasa mencukupkan dengan apa yang ada. Bagaimana dia tahu rasanya kurang itu sudah biasa, tahu bagaimana dia lebih itu juga sudah biasa. Tetapi dia tidak menolak apa yang diberikan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan dia, Rasul Paulus tahu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi segala keperluanmu. Tetapi harus kita ingat yang berikutnya dikatakan menurut kekayaan. Jadi rasanya Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, anak-anakku terkasih, ayat 19 ini adalah ayat yang menyenangkan. Karena apa? Janji Tuhan yang luar biasa. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Jadi ini menyenangkan kita. Tetapi dengan apa yang katakan oleh Rasul Paulus menurut kekayaannya, pasti karena Allah kita adalah Allah yang empunya kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang memiliki segala yang ada ini, Allah yang memiliki kita, Allah yang memiliki segala dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu ragu. Allah yang akan menyediakan. Saya sering mengingatkan bagaimana penciptaan dari awal sampai kita sebagai manusia. Allah menciptakan dengan begitu runtutnya, dengan begitu tertibnya, dengan begitu indahnya, sehingga ketika manusia diciptakan semuanya sudah ada. Saya pernah mengatakan, mengapa Allah tidak menciptakan manusia dulu kemudian menemani Allah untuk menciptakan yang lain? Karena Allah punya rencana yang indah. Bukan hanya dulu, tetapi juga sekarang dan juga selamanya. Dengan menurut kekayaan. Rasul Paulus ingin menekankan bahwa Allah yang menyiapkan untuk keperluan kita adalah Allah yang kaya, Allah yang memiliki semuanya. Sehingga kita tidak akan meragukan. Orang-orang di Filipi tidak perlu meragukan Allah yang dia layani, Allah yang dilayani oleh Rasul Paulus adalah Allah yang kaya. Tetapi dikatakan yang berikutnya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Jadi ini perlu kita garis bawahi, dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemuliaannya di sini dalam arti bagaimana keperluan yang kita terima itu ada suatu tujuan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan memberikan ajaran kepada kita, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dalam arti di sini adalah segala berkat yang kita terima adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan tidak ada batas. Dalam arti secara dunia adalah kalau Tuhan memenuhi berarti semua kita terima. Kalau Tuhan memenuhi berarti Tuhan akan memberikan semua dunia ini, semua kaya. Tidak. Dalam arti adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaannya dan kemuliaannya adalah bagaimana Rasul Paulus tadi menekankan, dia tahu bagaimana itu kekurangan, bagaimana itu kelebihan, dan inilah yang untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih diberkati oleh Tuhan, kuncinya adalah bahwa berkat itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita mensyukuri berkat itu, maka kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada syukur, ada terima kasih. Ketika kita memberikan untuk Tuhan, itu merupakan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita sendiri, bukan untuk kita sendiri, bukan untuk kesenangan kita sendiri. Jadi yang berikutnya tadi adalah perlu kita garis bawahi, segala berkat yang diterima dari Tuhan adalah untuk kemuliaan bagi namanya di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, kita mensyukuri segala apa yang kita perlukan, Tuhan memberikan tepat pada waktunya dan pas pada keperluannya. Kita mampu bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita, dan marilah kita senantiasa memuliakan, mengagungkan nama Tuhan melalui berkat-berkat yang ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku terima. Jumlah besar tidak menjadi ukuran, tetapi syukur, terima kasih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang penuh berkat, Allah kami yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyediakan setiap apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Ketika kami belajar firman Tuhan, ketika kami bersama-sama memuliakan, mengagungkan nama Engkau melalui berkat-berkat yang boleh kami terima, melalui harta yang boleh kami miliki, melalui kehidupan yang boleh kami hidupi, biarlah kesemuanya hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan seperti firman yang boleh kami renungkan saat ini, bagaimana Rasul Paulus menekankan kepada kami bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala kehidupan kami, segala keperluan kami, keperluan saudara-saudara kami, ibu bapak, saudara, anak-anakku semuanya, Tuhan sendiri yang akan mencukupkan dan memberkati. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan, mengaminkan firman Tuhan. Allahku kan memenuhi. Allahku kan memenuhi.
Allah kita akan senantiasa memenuhi keperluan dan kebutuhan kita. Itulah yang terus menjadi keyakinan kita. Ketika kita memberi untuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kekurangan. Dialah yang bijak, Dialah yang berkuasa akan memberkati ibu bapa, saudara-saudari semua serta anak-anakku sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik ibu bapa dan saudara sekalian yang terkasih, mari kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita. Kita juga akan sama-sama menyerahkan syafaat kita. Pada hari kemarin kita kehilangan dokter Rumah Sakit Baptis yang sedang berpotensi, tetapi Tuhan memanggilnya tadi malam. Dokter Seworora, dia masih muda, ya Tuhan punya kehendak yang baik. Hari ini, pagi ini perjalanan ke Yogyakarta pemakaman di perjalanan ke Jakarta dari Dokter Sutomo dibawa ke Kediri, dilepas di Rumah Sakit Kediri, kemudian langsung dimakamkan di Jakarta. Kita akan mendoakan keluarganya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang memberkati kami, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh telah memberikan persembahan kami. Biarlah kesemuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi Allah, menjadikan persembahan yang harum bukan hanya harta kami, tetapi juga hati, pikiran, jiwa kami, waktu, tenaga, dan juga harta kami. Tuhan menerima menjadi persembahan yang harum bagi nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, dan biarlah kami saat ini juga satukan hati dalam syafaat kami. Kami terus menyerahkan negara bangsa kami di dalam keluar dari pandemi ini. Tuhan akan terus menolong para pemimpin kami baik pusat, daerah-daerah. Bila Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepada mereka sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil, ketetapan-ketetapan yang diambil, semuanya datang daripada Tuhan. Dan terlebih di masa saat ini Tuhan, ketika ada perpanjangan PSBB, Tuhan akan memberkati seluruh masyarakat Indonesia akan tertib melakukannya, sehingga penyebaran akan corona ini dapat cepat terpatahkan di bumi Indonesia ini. Dan biarlah Tuhan, kami juga menyerahkan akan vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan terus memberkati dari tingkat daerah dan pusat. Tuhan terus memberkati setiap vaksin yang saat ini sedang diberikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan juga berkati terus akan rumah sakit, dokter, perawat, semua kru rumah sakit yang sedang menangani akan saudara-saudara kami yang terpapar. Tuhan akan berkati, Tuhan membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, sehingga mereka mampu menjadi berkat dan mereka tidak terpapar oleh corona ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan khususnya saat ini keluarga akan Dokter Seworora yang ada di Jakarta. Tuhan, Engkau memberkati istri, Engkau memberkati keluarga semuanya, dan kami serahkan sepenuhnya akan saudara kami terkasih ini Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan melalui keahliannya sebagai dokter di Rumah Sakit Kediri, Tuhan Engkau berkati keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Damai kasih Tuhan memberkati akan istri dan semua keluarga. Bapa, kami saat ini juga terus menyerahkan dalam tangan kuasa Engkau akan kota, kabupaten di mana kami bertempat tinggal. Tuhan membackup dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan melawat akan kota kabupaten Magelang, sehingga Tuhan penyebaran corona ini akan semakin cepat terpatahkan. Tuhan akan menolong daerah kami ini. Bapa, kami juga terus menyerahkan akan kehidupan, akan umat percaya di kota Magelang, kabupaten. Tuhan berkati mereka semuanya. Dan pada akhirnya akan menyerahkan setiap
kami semua dengan berkat kekuatan iman. Tuhan terus tambahkan. Di masa pandemi ini iman kami semakin kuat. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberkati dengan segala keperluan kehidupan kami semuanya. Tuhan mencukupkan, Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu melalui setiap karya pekerjaan usaha kami semuanya. Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan keberhasilan, dan Tuhan kecukupan yang daripada Tuhan terus kami mohonkan. Tuhan, Engkau juga berkati dengan kesehatan kami semuanya. Terlebih Pak Yanto, Pak Untuk, terus kami serahkan dalam kuasa Engkau. Tuhan memberkati. Terlebih kami menyerahkan pemulihan Bu Awal, Tuhan terus memberkatinya ya Bapak. Begitu juga Tuhan, kalau ada di antara saudara kami yang lemah dalam tubuh mereka, Tuhan juga akan memberkati dengan kesehatan mereka. Mereka yang dalam usia sepuh, Tuhan terus memberikan sukacita ilahi-Mu Tuhan, sehingga sukacita yang daripada Tuhan memberikan kekuatan di dalam tubuh jasmani mereka. Bapa, Engkau berkati setiap keluarga lepas keluarga. Biarlah di masa-masa ini iman di dalam Kristus Yesus yang menyatukan kami semuanya, mendekatkan di antara keluarga-keluarga kami semua ya Bapa. Untuk kami penuh dengan sejahtera Tuhan, damai yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan di dalam keluarga-keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, dan kami menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan generasi penerus gereja ini. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan memberkati di dalam studi, di dalam kuliah, di dalam pertumbuhan mereka yang balita. Tuhan memberkati, dan ke depan pekerjaan teman hidup mereka Tuhan memberkati yang terbaik senantiasa. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Kanjuran dengan segala kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati pertumbuhan gereja-Mu ini Tuhan, dan juga Kanjuran Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang pada minggu-minggu ini Tuhan berikan kesempatan untuk bertambah usia mereka. Biar Tuhan akan memberkati. Kami serahkan anak-Mu terkasih Sue, Tuhan terus akan melimpahi dengan sukacita yang daripada Tuhan bersama dengan keluarganya. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan akan fisiknya, pertumbuhan akan imannya, dan sepenuhnya kami serahkan masa depannya ke dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan berkati dengan berkat, damai, sukacita, dan masa depan yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan kami menyerahkan yang hari ini berulang tahun di Desi, Mbak Desi. Tuhan juga memberkatinya. Tuhan campur tangan di dalam masa depannya. Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduannya bersama dengan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati dengan masa depan yang terbaik untuk Desi ya Bapak. Dan biarlah Tuhan damai, berkat, dan sukacita ilahi Tuhan juga Tuhan limpahkan kepadanya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih atas anak-anak-Mu yang telah akan memasuki usia yang baru. Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Bapa dalam surga, Allah kami yang penuh kasih dan berkat, biarlah ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Yesus Tuhan kami, dan persekutuan yang daripada Roh Kudus terus